silakan bertanya. Yesus itu lahir adalah udah jadi Tuhan begitu kan? Narasinya salah, bro. Mana-mana. Jadi sejak Yesus di dalam kandungan, dia sudah punya gelar sebagai Tuhan. Karena bagi orang Kristen Tuhan itu gelar, jabatan. Seperti gambarannya seorang ratu, kalau dia hamil anak laki-laki, maka sejak di dalam rahim pun anak laki-lakinya itu sudah dipanggil pangeran. Jadi pangeran itu setara artinya dengan kata Tuhan sebagai gelar. Siapa yang mengasih gelar dia Tuhan mas di kandungan? Allah Bapa melalui Jibril. Bahkan malaikat ngomong sama para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat ngomong. Berarti melalui utusan malaikat ya? Iya, malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Itu disuruh namanya Tuhan, ada nggak itu ayatnya Ben? Tuhan itu bukan nama, Tuhan gelar, itu gelar. gelar. Ya gelar, dikasih gelar. Iya, dikasih gelar kepenguasaan sebagai Tuhan. Tapi tertulis di Bible itu. Dikasih gelar. Mau ayat? Iya, tertulis gelar nggak itu? Ada, kita cari Bukan ya. Gabriel, Pak RB tadi salah sampaikan mungkin. Tadi Jibril kata Pak RB. Gabriel ya, bukan Jibril. Gabriel. Bukan Jibril, salah ucap Malaikat itu. Gabriel. Iya, salah Iya, ucap. iya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah ini ya. Jadi yang memberikan otoritas atau gelar sebagai Tuhan itu Allah Bapa melalui malaikat Gabriel. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Kepada siapa malaikat ngomong? Malaikat Gabriel kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias, Tuhan penguasa di kota Daud. Yang ngomong malaikat. Siapa malaikat? Ya utusan Allah Bapa. Ruben kan kalau ditanyain ke teks aslinya kan selalu nggak suka ya. Bisa kamu bahasa Yunani biar kita buka bahasa Yunani? Coba Ben. Oke. Kalau Ya, kamu bisa saya buka bahasa Yunani bukan ya. Yunani ya, Ibrani ya, bukan yang ditulis bahasa Ibrani. Mana ada Ibrani? Kau heran? Hah? Ya perjanjian baru bahasa Yunani. Oh, di perjanjian baru. Perjanjian baru itu kan udah di abad ketiga, Ben. Di Antakia kan. Kalau Mana ada Yesus perjanjian baru di abad ketiga? Ah, gundulmu. Kau bertanya aja. Perjanjian baru itu abad pertama ditulis. Mana ada kitab orang Kristen ditulis di abad ketiga? Yang ditulis di abad ketiga itu kitab gnostik, kitab dongeng itu. Apalagi kalau abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, lebih dongeng lagi. Berapa, Ben? Diotis Temeron, gini, Eis, Esas, Volei. Coba baca lanjut. Iya. Kirain kau bisa bahasa Yunani, biar belajar aku darimu. Bisa, cuman gua gak kelihatan. Enggak kelihatan. Alasan sudah. Ntar gua artiin ya. Masa enggak kelihatan? Ntar gua artiin dulu ya. Bisa nggak? Itu bahasa Yunani. Iya. Ya. Betul, ini artinya ya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang akan menjadi milik seluruh bangsa, karena hari ini telah lahir bagi Salah, bukan itu artinya. yang diberkati Hari Tuhan. ini telah lahir bagimu juru selamat. Kau ini nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya.
dan ini akan menjadi setengah untukmu. Kamu akan menemukannya sampah berserakan kami ada di ini yang di bawah ini apa yang di bawahnya artinya berserakan ada di palungan. Mana ada berserakan di palungan? Coba di original di asliin itu diterjemahin. Mana ada di situ? Kau Ini baca pakai apa sih, bro? Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Tapi kalau dari Kemudian- translate-nya nggak gitu, Ben. Oke, coba tunjukkan datamu mana. Ini dari translate-nya ya. Hmm, Mana tadi? Coba tunjukkan datamu. Aku buka lagi. Ya kamu yang tunjukkan. Gua kan pakai translate, Ben. Kau lihat apa sih pakai translate? Emang translate itu salah ya? Ya translate-mu yang salah karena kau nggak bisa buktikan. Kok Google salah sih? Aduh Tuhan, orang Kristen kan lebih cerdas dari Google. Oh, Kalau kau setara dengan Google, nggak usah lagi kita belajar samamu. Kau nggak dengar yang dibilang Profesor Stella itu, Stella Christie? Kalau kemampuan berpikirmu hanya sebatas apa yang ada di Google, nggak usah kau sekolah. terus Baca kalau aja dia Google itu. berdebat sama bom disuruh kita ke Google terus gimana tuh? Oh iya, untuk membuktikan bahwa kamu salah. Itu cukup. Oh, jadi disuruh ke translate Google, Google-nya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah, Ben. Oke, kamu tanya apa sekarang? Ya kan? Jadi dia nih udah jadi Tuhan digelar itu dia kenapa Ben dia itu kan udah Tuhan tuh, digelarkan Tuhan itu. Sebagai pencipta juga nggak dia langit dan bumi itu, Ben? Jadi kalau kamu normal berpikir, bro, Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Penciptaan sudah terjadi sebelum Adam. Berarti bukan Yesus penciptanya, bukan ya? Bukan manusia Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa melalui keilahian Yesus, yaitu melalui firman. Oh gitu, Ben. Oh Berarti gitu. pencipta langit dan bumi Allah Bapa, Ben ya, bukan Yesus ya. Bukan kemanusiaan Yesus, Itu kan tapi Allah Bapa dengan firman dan rohnya lah yang menciptakan alam semesta ini. Paham? Jadi yang Ben sembah mana nih, Bapak apa yang dituhankan yang mana nih? Bapak apa Yesus? Tuhan itu gelar. Allah Bapa juga dapat dipanggil sebagai penguasa. Yesus juga penguasa. Allah Bapa penguasa yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau oleh kita. Yesus Kristus penguasa yang bisa kita lihat. Penguasa di mana, di dunia apa di surga? Yesus. Ya penguasa di bumi di surga lah Yesus. Penguasa di bumi. Itu ketika dia masih hidup apa gimana? Penguasa di bumi di surga. Sampai sekarang Yesus penguasa. Orang Kristen di dunia ini ada berapa miliar? Percaya kok bahwa Yesus itu Mesias, bagi Yesus itu Raja. Paham bro? Jadi ya kalau perkataan Ben kan jawabannya itu ya. Tapi kan penguasanya kan sebelum disalib dia kan tidak mempunyai kekuasaan kerajaan, Ben. Siapa bilang Yesus tidak punya kuasa sebelum disalib? Buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Coba kalau Allahmu maha kuasa di zaman Nabimu pernah nggak menghidupkan satu orang mati? Kalau di Tuhanku kan ya menciptakan langit dan bumi dan menghidupkan orang mati. Loh, kamu udah telat bro. Iya. Di dalam kitab kami sudah diklaim bahwa pencipta itu Allah Bapa di surga. Alkitab kami itu sudah ada 2100 tahun sebelum kitabmu.
Kan semuanya makhluk di muka bumi ini Dengar dia kalau dulu Yesus kan katanya dong. baru satu kan yang Alkitab dipimpin. Kalau kami sudah Tuhanku kan mengklaim semuanya bahwa yang dibilang. yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Bapa di surga. 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada kitab itu. Kenapa lagi diklaim dia pencipta langit dan bumi? Masa diklaim lagi? Orang sudah ada. Klaim pertama ada-ada aja. Jadi kamu belajar bertanya aja bro. Belajar bertanya yang tajam, jangan framing-framing ya. Dengarkan ya bro ya. Yang menciptakan alam semesta ini Allah Bapa di surga. Bagaimana dia menciptakan? Melalui firman dengan cara berfirman. Terus apa hubungan Allah Bapa dengan Yesus? Yesus itu adalah firman-Nya Allah Bapa yang diutus Allah Bapa mengambil rupa manusia di dalam rahim perawan Maria. Berarti benar Trinitas ya? Memang Kristen sejati kan harus Trinitas. Oh iya. Kalau nggak Trinitas kan bidat, Oh, sesat. jadi kan kalau bertanya dengan honest dengan sebenarnya berbeda-beda wajar ya. Jawabannya beda-beda. Ya Oneness itu bukan Kristen, udah aku bilang Mekana and the Gang itu bukan Kristen, tapi penyusup penumpang gelap. Yang justru itu mereka merusak kekristenan, merusak ajaran Alkitab mereka. Jadi Mekana itu bukan Kristen. Iya, saya tidak menyebut itu Kristen. Dia itu bidat. Bidat. Iya, masa dibilang dia Yesus itu Allah Bapa sang pencipta alam semesta menciut mengecil di dalam rahim Maria selama 9 bulan. Gimana sih? Makanya kalau bertanya saya sama Mekana begini, Yesus udah lahir itu udah jadi Tuhan katanya. Kalau udah jadi Tuhan kenapa dia sekolah kata saya kan. Betul nggak? Ya, makanya kalau Mikana, kalau kau katanya, apakah Yesus sejak di dalam kandungan itu Tuhan? Ya, gelarnya Tuhan. Karena Tuhan itu gelar. Bahasa Inggrisnya Lord. Kalau bahasa di tanah Jawa itu Gusti. Kalau bahasa Melayu Tuan. Tapi mana dulu Oneness daripada Trinitas, Ben? Trinitas itu sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi bro. Buktinya Kejadian pasal 1. Roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi ada roh Allah yang merehefet. Ada kuasa Allah yang dinyatakan melalui berfirman. Tapi pertanyaan saya dengan si Bom-Bom dengan si Mekana sama aja. Kenapa? Kalau Bom-Bom Trinitas kan? Iya. Jawabnya begitu juga. Jawabnya apa? Yesus sudah Tuhan dalam kandungan katanya. Udah menciptakan langit Iya, dan bumi. gelarnya Tuhan. Ah, kamu itu Tuhan itu gelar bro. Jadi jangan ketambah dong kapasitas memori. Jadi Tuhan itu gelar. Artinya penguasa atau tuan. Jadi yang ngasih gelar itu malaikat ya? Allah Bapa melalui malaikat. Ya Tuhan. Tahu gimana sih bro? Bingung aku ya. Yang bertemu malaikat siapa waktu itu? Maria. Aduh, Baca aja ayatnya di situ. Kepada para gembala, kepada Maria dan kepada Yusuf.